Tahun 2019, Indonesia melangsungkan salah satu pesta demokrasi terbesar dalam sejarahnya. Pemilu serentak yang memilih presiden dan anggota legislatif dalam satu waktu. Tapi di balik hiruk-pikuk demokrasi itu, ada duka yang sunyi dan mungkin terlupakan. Lebih dari 500 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia. Angka yang luar biasa tinggi bahkan dalam skala global. Mereka bukan korban konflik, bukan korban kekerasan. Mereka konon katanya meninggal karena kelelahan. Tapi benarkah hanya karena kelelahan? Kematian massal ini terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa mengalami serangan jantung, stroke mendadak, hingga kolaps saat menghitung surat suara. Ironisnya, tak banyak autopsi yang dilakukan secara menyeluruh. Lalu muncul pertanyaan, apakah negara terlalu cepat menyimpulkan penyebab kematian? Apakah ada faktor lain yang belum terungkap? Atau mungkinkah ini bagian dari sistem yang terlalu memaksakan beban di luar batas manusia? Tidak sedikit yang bertanya, tapi suara mereka tenggelam dalam kebisingan politik pasca pemilu. Isu itu perlahan menghilang dari layar kaca, dari media sosial, dan akhirnya dari ingatan kita. Kini, di tahun 2025, saat sebagian besar rakyat mulai lupa, sesuatu yang lain terjadi. Mantan presiden ke-7 dikabarkan mengalami penyakit kulit misterius yang cukup parah. Sebuah kondisi yang bahkan belum dijelaskan secara gamblang ke publik. Apakah ini hanya penyakit biasa? Ataukah ini menjadi pengingat bahwa sejarah tak pernah benar-benar diam? Kita tidak bisa menuduh. Kita tidak boleh berspekulasi. Untuk para keluarga yang ditinggalkan, untuk mereka yang telah gugur tanpa upacara, kami tidak akan diam. Karena demokrasi bukan hanya tentang suara yang masuk ke kotak, tapi juga tentang keadilan bagi mereka yang menjaganya hingga akhir hayat. Like, share, dan subscribe jika kamu juga masih punya tanda tanya besar tentang peristiwa ini.